Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 11. Menghadapi secara diplomatis. Salah satu halangan yang akan Anda hadapi dalam mengejar orang yang Anda inceng adalah penilaian sementara bahwa Anda tidak bersungguh-sungguh. Ia memberitahu Anda secara langsung dan polos bahwa ia tidak menginginkan Anda. Jadi dianggap sebagai teman saja. Jadi janganlah gusar bila ia mencari jalan keluar yang lain dari hubungan itu tanpa menyingkap alasan-alasan yang sesungguhnya. Tetapi jika Anda membiarkannya menolak Anda tanpa alasan yang jelas, maka akan berakibat fatal dalam hubungan itu. Anda harus membuktikan pada orang yang Anda inceng itu bahwa Anda tidak hanya dapat menghadapi kenyataan, bahkan jika berakibat Anda akan ditolak, tetapi Anda dapat menerimanya tanpa merasa hancur. Masalah yang lebih penting di sini sebenarnya bukan orang tersebut tidak mencintai Anda, tetapi karena ia tidak percaya bahwa Anda mencintainya. Jika ia merasakan bahwa Anda sebenarnya tidak memahami keraguan-raguan dan ketakutannya, maka ia menyimpulkan bahwa Anda sebenarnya tidak tahu dan tidak menerimanya sebagai pribadi yang sebenarnya. Jika ia mengira bahwa Anda tahu bagaimana sebenarnya pendapatnya tentang Anda, maka ia menyimpulkan bahwa cinta Anda kepadanya itu dangkal dan bersyarat berdasarkan khayalan orang yang Anda pikirkan. Anehnya, begitu Anda dapat memperlihatkan kepadanya bahwa Anda tidak hanya merasakan perasaan-perasaannya yang sebenarnya, namun juga menerimanya, bahkan dalam penolakan terhadap pribadi Anda, maka keraguan-raguan dan keberatannya yang terdahulu menjadi tidak penting lagi. Bila dihadapkan pada kenyataan ini, maka dia akan berkata, "Astaga, inilah orang yang benar-benar memperhatikan saya selain saya sendiri." Maka alasan-alasannya yang lain akan luntur dibanding dengan harapannya akan dicintai siapa ia itu sebenarnya. Dan jika seseorang merasa benar-benar dimengerti, diterima, dan dicintai, entah bagaimana semua keprihatinan lain yang sebelumnya tampak begitu penting, tiba-tiba tidak menjadi berarti lagi. Ia akan jatuh cinta pada Anda, meskipun semua alasan-alasan menghalanginya. Pada analisis akhir, cinta itu sesungguhnya adalah bahasa emosi, bukan bahasa logika. Kiat bercinta 42, hadapilah penolakan. Selama Anda berusaha mengembangkan hubungan dengan orang, seringkali ia mulai mengalami keraguan-raguan untuk terjun ke dalam. Ia mulai mempunyai sejumlah alasan logis yang meyakinkan secara pribadi dan terpendam mengapa hubungan itu keliru. Dan dalam keraguan-raguan itu, ia akan mulai memperlihatkan tanda-tanda yang jelas untuk melawan Anda. Ini akan tampak dengan sendirinya dalam suasana hati, komunikasi yang berhati-hati dan tidak tanggap, tidak menghormati Anda, dan akhirnya menghindari Anda. Perilaku seperti ini harus dihadapi. Jika perasaan-perasaan yang mendasari perilaku ini masih terpendam, ia akan merusak seluruh hubungan. Tetapi melalui konfrontasi yang tidak mementingkan diri sendiri dan penuh perhatian dari pihak Anda, penolakan seperti itu akan rontok dan tidak berdaya. Caranya adalah hadapi, tanyakan, yakinkan, dan ikutlah merasakan. Menghadapi sikap tidak bekerja sama. Mungkin saya salah, tetapi saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu pengalaman yang menggembirakan ialah bila perasaannya dimengerti. Kita tidak perlu memberitahu pada orang lain bahwa kita merasa bingung. Kita ingin ia merasakannya sendiri. Kita ingin ia membaca pikiran-pikiran kita. Seperti yang hendak diceritakan seorang istri kepada suaminya yang hendak diceraikannya, bahwa apa yang diinginkan pada pasangannya adalah seseorang yang dapat membacanya seperti layaknya sebuah buku. Yang seringkali tidak disadari oleh orang banyak yaitu bahwa mereka di dalam bawah sadarnya memberikan petunjuk atas pikiran mereka dengan tindakan mereka. Peka terhadap tindakan yang tak terungkap itu dan menghadapi orang yang Anda inginkan akan setara dengan memuaskan kebutuhannya untuk dipahami. Pada gilirannya, tindakan ini akan menyingkirkan halangan-halangan emosi untuk mencintai Anda. Menanyakan penegasan atau penolakan hasil pengamatan Anda. Misalnya, apakah saya benar? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?
Dengan memberitahu orang yang Anda inginkan tentang pesan yang disampaikan oleh perilakunya terhadap Anda dan meminta penegasan akan interpretasi Anda, ia akan didorong untuk mengungkapkan makna yang sebenarnya hendak disampaikan. Saya berbuat agak dingin dan jauh. Sekarang, apa sebenarnya yang saya maksudkan dengan perbuatan itu? Apa yang saya coba untuk dikomunikasikan? Yang penting adalah membuat orang itu benar-benar sadar akan alasan-alasannya sendiri dalam perlakuannya terhadap Anda. Tentu saja ia telah mengisyaratkan sesuatu yang secara tidak sadar ingin disampaikan pada Anda. Yang harus Anda lakukan ialah mengundangnya untuk mengungkapkan apa yang ada di benaknya. Untuk itu, pertama-tama ia harus menentukan dengan tepat apa yang ada di benaknya dan apakah baik untuk diungkapkan atau tidak. Hal ini menuntut sedikit pemikiran di pihaknya. Dengan mengundangnya untuk mengungkapkan perasaannya, Anda memaksanya untuk membentuk perasaan-perasaannya itu ke dalam batasan-batasan yang jelas sehingga dapat diatasi. Orang seringkali berperilaku tertentu tanpa benar-benar mengetahui alasannya, sampai mereka tahu dengan pasti bagaimana perasaan mereka. Maka Anda tidak dapat membantunya. Langkah pertama untuk merubah sikap seseorang itu membuatnya mengenali dirinya sendiri akan sikapnya itu. Padahal ini tidak masalah jika ia siap mengakui secara terbuka dan jujur perasaan-perasaan yang baru ditemukan atau tidak. Padahal ini tidak masalah jika ia siap mengakui secara terbuka dan jujur terhadap perasaan-perasaan yang baru ditemukannya atau tidak. Yang penting Anda telah mendengarkannya sepenuh hati dan bersedia untuk mendengarkannya lagi. Akan melalui jalan yang panjang dalam melucuti penolakan orang yang Anda incang itu. Dalam jangka panjang, logika tidak dapat menahan tekanan-tekanan emosi. Perasaan puas bahwa orang yang Anda inginkan akan mengalami perasaan dipahami dan diterima oleh Anda, pada akhirnya akan menyingkirkan keraguan-raguannya untuk menyerahkan hatinya kepada Anda sepenuhnya dan seluruhnya. Jangan memaksa orang itu untuk memberikan lebih rinci daripada yang sudah diutarakan. Anda tidak membutuhkannya. Anda telah membawanya dalam hubungan itu di tempat ia harus menentukan pilihan antara kejujuran atau penyesalan. Keduanya baik dan juga akan memperkuat hubungan. Meyakinkan orang akan dimaksud Anda yaitu mengerti atas dasar apa yang telah dilakukan. Khususnya jika tampak ada sedikit keraguan dalam mengungkapkan perasaan-perasaannya. Misalnya, karena saya hanya mau mendengarkan jika kamu mau berbicara. Saya hanya memedulikan perasaanmu. Alasan terbesar untuk kemacetan dalam komunikasi adalah ketakutan untuk dihakimi. Pengalaman menunjukkan bahwa perasaan-perasaan jujur kita tidak selalu diterima oleh orang lain tanpa komentar ataupun kritik. Beberapa dorongan Anda perlu untuk meyakinkan bahwa ia tidak akan kurang diperhatikan. Akhirnya, ikut merasakan atau empati. Jadilah penuh pengertian. Begitu orang sudah mulai sedikit terbuka, jangan diserang. Dengarkan saja seperti yang Anda janjikan. Jangan pernah mencoba merubah pendapat orang itu atau menunjukkan kekeliruan penalarannya. Jika Anda melakukannya, Anda akan menyesalinya, itu pasti. Karena orang itu tidak akan terbuka lagi pada Anda dalam waktu yang lama sekali. Biarkan orang itu maju dengan kecepatan langkahnya sendiri. Jika Anda belum mampu mendengarkan dengan baik, anggukkan saja kepala dan berkata, ya terus. Tetapi jangan menjatuhkan keputusan pada apa yang dikatakannya. Tentunya sebuah ujian berat bila orang yang Anda inginkan itu mengungkapkan keraguannya dalam hubungan itu. Jangan panik bila ia menyatakan bahwa kalian berdua tidak cocok satu sama lain. Tetap saja tenang. Tidak peduli betapa besar penolakan pribadi itu. Anda tetap akan menjadi pemenangnya. Satu-satunya cara untuk mengalihkan rasa perasaan itu adalah dengan membiarkan orang itu mengungkapkan semuanya dan bersedialah Anda menerimanya sepenuh hati. Menunjukkan bahwa Anda tidak setuju dengan perasaan-perasaannya itu justru akan memperkuat perasaan itu. Terimalah sepenuhnya pada saat diungkapkannya, tetapi memprakarsai kembali kontak dengan orang itu pada hari-hari berikutnya, tanpa ancaman dan menunjukkan maksud Anda untuk memelihara persahabatan, bahkan tanpa percintaan. Anda dapat tetap yakin bahwa percintaan akan datang pada waktunya. Ingat, pada waktunya.
bukan saat ini. Kemauan Anda untuk membiarkan orang-orang yang Anda inceng itu membuka diri kepada Anda dengan langkah-langkah yang cocok baginya, seiring dengan kepekaan Anda bahwa sesuatu sedang mengganggunya, akan mendorongnya makin tergantung pada Anda. Metode pemahaman seperti ini merupakan cara yang paling baik untuk mengkomunikasikan cinta dan mengatasi setiap rintangan yang menghalangi kemajuan percintaan.